Enter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia banyak yang juga bertanya tentang soal pemupukan nadi petani dan cara perawatan nadi petani. Kalau cara perawatan nadi petani seperti ini ya guys, menggunakan mesin potong rumput ya. Kita dalam setahun itu mesin potong rumput sekali, penyemprotan piringan itu cukup sekali, sama jalan pikulnya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel Adi Petani kedua ini bermanfaat dan bisa mengedukasi para petani pemula. Jadi untuk itu kita lihat ini kondisi sawit Adi Petani, buahnya seperti ini. Udah umur 8 tahun 3 bulan, itu sama sekarang terlebat juga buahnya. Batangnya juga besar, tidak ada seperti botol batangnya ya. Ini ada yang bilang ini seperti botol nanti. Kenapa? Yang menyebabkan batang itu seperti botol itu adalah pengaruhnya ada pertama, ya menggunakan herbisida yang berlebihan. Yang kedua, sama sekali pemupukan tidak dilakukan. Yang ketiga adalah mungkin keadaan tanah dan kondisi tanahnya itu gersang. Nah, itulah pengaruhnya. Jadi penyebabkan kelapa sawit itu tidak baik dan subur. Jadi gimana cara untuk memulihkan kembali? Yaitu menggunakan penggemburan tanah atau penyuburan tanah dengan cara jangan menggunakan herbisida yang berlebihan. Menggunakanlah perawatan secara manual atau mesin potong rumput yang dilakukan oleh adik petani seperti ini. Biarpun pemupukan kita cuma 2 kilo per tahun, itu pupuk NPK sama KCL. Itu 1 kilo NPK, 1 kilo KCL per pokok per tahun. Cash rate 2 kilo ya, itu dalam per tahunnya cuman. Jadi 4 kilo ya di 2025 ini. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, kita di sini adalah memberikan motivasi dan edukasi semangat kepada para petani pemula yang telah menanam bibit cabutan maupun bibit yang abal-abal maupun bibit yang unggul ya. Tapi kita di sini janganlah saling-saling kita menghina yang nanam bibit cabutan, menghina bibit yang nanam bibit mariles atau bibit abal-abal. Kita tidak boleh karena rezeki seseorang itu tergantung pada niatnya masing-masing ya, tergantung pada dirinya masing-masing. Jadi kita sebagai petani adalah memberikan edukasi cara perawatannya. Kalau mereka menanam bibit itu kita sarankan saja. Kalau seandainya mereka nanti mau beli lagi atau setelah replanting itu baru kita sarankan menanam bibit unggul. Itu sarannya. Kalau udah nanam bibit cabutan atau abal-abal ya silakan ditanam. Bagi yang udah berbuah silakan dirawat. Yang tidak berbuah ya ditumbang, ditanam bibit yang bagus gitu. Jadi gitu seenak-enaknya. Jangan kita membuli. Itu tidak boleh. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ini banyak ada sebuah konten kreator bilang bahwasanya kalau overbrowning terus batangnya seperti botol. Overbrowning. Ingat, overbrowning itu bukan membuat batang seperti botol. Itu tahayul, itu secara teori, bukan secara praktek. Ini batang seperti botol nggak tuh? Nggak ada kan? Pupuk cuma 2 kilo per tahun, tambah keset 2 kilo, jadi 4 kilo per tahun. Di 2025 ini. Nggak ada. Karena mereka itu omongan seperti itu, karena mereka itu pengen tenar pula, tenar. Jadi ya ada sesuatu sesuai yang dipelajarinya mungkin di bangku sekolah, yang dipelajarinya dari dosennya, mungkin dipelajari dari buku-bukunya gitu. Banyak sekarang pengusaha sukses itu bukan dari sekolah ya. Nah, mereka tuh cuman tamat SD, tamat SMP, mereka bisa jadi sukses. Malahan bisa mereka jadi orang kaya. Kenapa? Mereka itu yakin dengan otodidak, dengan belajar, dengan memahami konsep di lapangan. Dengan memahami konsep di lapangan. Kita itu memahami konsep di lapangan bukan memahami teori, tapi memahami konsep dan praktek di lapangan. Seperti itulah bentuk kita. Inilah contoh kebun-kebun kita yang mana mudah-mudahan hasilnya ini untuk panen yang kedepannya ini bisa mencapai 4 ton ya. 4 ton. Kemarin segitu menjadi 8 ton per bulan ya guys. 8 ton per bulan, lumayan ya kan. Nah, itulah sahabat-sahabat petani. Jadi buat petani pemula, semangat saja dalam berkebun kelapa sawit ini. Gigih dan fokus terhadap tujuan utama kita. Jangan kita dengerin ocehan omong orang lain. Apabila orang lain mengomong itu batangnya kecil. Ingat, satu pesan di petani di sini yang di petani tidak suka. Bahwasanya batang besar itu menentukan buah besar, tidak sama sekali. Batang besar tidak menentukan buah besar. Ingat,
Batang kecil tidak menentukan buah kecil. Ingat, batang kecil bisa buahnya besar, bisa buahnya kecil. Makanya tidak menentukan. Menentukan buah besar itu tergantung daripada genetiknya. Tergantung pada jenis bibitnya dan genetiknya. Genetik itulah yang membuat sawit itu besar buahnya, tergantung pada genetik atau keturunannya. Ingat itu para sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Ini banyak bertanya, gimana cara buah besarnya, gimana bentuk harus buahnya besar, itu tergantung daripada genetik dan bentuk indukan atau bentuk dari segala uh, dari perkembangannya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah kita sebagai petani ini kadang-kadang susah dipahami buat untuk masyarakat yang awam. Kita di sini bukan menipu-nipu, tapi di sini kita adalah fakta sesuai lapangan. Batangnya besar, besar batangnya. Ada yang pula bilang tingginya per tahun itu 30 cm. Cuman sejengkal lebih lah sedikit ya. 30 cm. Kita browning ini dalam setahun ini 3 kali ya. 3 kali browning itu menurunkan pelepah itu 2 kali. 2. Hampir 1 meter ya. Nah gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita ini sebagai petani itu harus cerdas dalam menanggapi sebuah konten, sebuah video, agar menjadi pemahami yang cerdas dalam suatu tindakan atau suatu perbuatan yang kita lakukan untuk menjadikan kita sukses ke depannya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, buat petani pemula, semangat ya dalam menanam bibit cabutan, bibit abal-abal, bibit mariles, bibit unggul. Yang penting kita paham dalam perawatannya dan paham dalam mengaplikasikannya. Bisa ditonton di channel Adi Petani. Yang channel Adi Petani ada 2, Adi channel Adi Petani dan Adi channel Adi Petani 2. Jadi situ ada berbeda-beda cara penyampaiannya, tapi tujuannya sama. Jadi buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bagikan ilmunya. Ini gawang mati. Ini buahnya itu keren bos best. Tuh keren. Kita di sini tidak ada ya tukang videonya. Kalau ada kita video, kita berjalan-jalan kayak gini. Ini bos ini gini-gini. Nggak bisa, tapi kita nggak bisa. Karena kita tidak ada tukang kameramennya. Tukang kameramennya tidak ada. Kita sendiri ya. Karena kalau ada kameramennya, otomatis kadang-kadang kameramennya itu cuman kameranya saja, ngedit nggak pandai. Ini semuanya kita kerja, ngedit, kamera, semuanya kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam planter Indonesia, salam petani.